Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar modal dan manajemen investasi dengan Ibu Pengampu Putiti Haryanti SEMSI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Hafijah dari kelas Akuntansi Keuangan Reguler NPM 20311028. Bab yang akan kita bahas adalah bab 13 mengenai investasi emas dan properti. Sebelumnya, video ini atau presentasi ini saya buat guna ulangan tengah semester. Oke, apa sih itu investasi emas? Investasi emas merupakan sebuah bentuk investasi modal terhadap logam mulia atau emas. Bagi sebagian besar kalangan, bentuk investasi ini terbilang menguntungkan karena nilainya yang terus-menerus naik. Lain halnya dengan investasi seperti saham yang nilainya bisa naik turun. Apa yang menjadi pokok bahasan? Yang menjadi pokok bahasan di sini adalah investasi emas batangan. Apa sih investasi emas batangan antam? Investasi emas batangan antam ini merupakan jenis logam mulia yang bisa dibilang paling didambakan atau bahkan diidam-idamkan oleh setiap orang. Sebab emas batangan antam ini dianggap sebagai investasi yang sangat menguntungkan. Ya, walaupun pada dasarnya masih ada banyak sekali jenis investasi, akan tetapi faktanya emas dengan jenis ini tetap menjadi pilihan bagi banyak orang untuk dapatkan keuntungan yang lebih banyak. Alasannya tentu saja hal tersebut dikarenakan emas menjadi barang dengan harga yang cenderung akan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Bahkan jarang sekali alami penurunan yang sangat drastis. So, jangan heran jika semakin hari semakin banyak pula orang yang mulai tertarik untuk berinvestasi dengan emas batangan antam. Kenaikan dan penurunan harga emas sudah tidak terlalu berdampak lagi pada antusiasme orang. Investasi emas batangan antam memang benar-benar menjadi pilihan yang paling cocok. Akan tetapi, apabila menginginkan perputaran uang yang lebih cepat lagi, mungkin pilihan investasi emas batangan antam ini kurang pas sekali. Sebab investasi emas ini adalah investasi jangka panjang. Panduan apa saja dalam berinvestasi emas batangan antam ini? 1. Yaitu menerapkan teknik investasi emas basic. Panduan investasi emas batangan antam adalah dengan menerapkan teknik investasi emas basic. Yang dimaksud dengan teknik investasi emas basic di sini adalah dengan membeli emas batangan antam pada saat harga cukup murah dan menjualnya ketika harga emas batangan sudah naik dan selisihnya cukup banyak. Teknik tersebut pada dasarnya sudah sangat sering sekali dilakukan para orang tua di zaman dulu. Luar biasanya, teknik ini ternyata benar-benar terbukti cukup efektif sekali apabila dilakukan dalam waktu yang tepat dan juga dalam masa yang lama pastinya. Dengan menjalankan dan menerapkan teknik investasi emas batangan antam tersebut, maka tentu saja akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi dalam jangka panjang. Misalnya saja dalam kurun waktu sampai 10 tahun. Yang kedua adalah membuat tabungan emas batangan antam. Rahasia emas batangan antam untuk dapatkan keuntungan lebih banyak di masa yang akan datang lainnya adalah dengan membuat emas batangan antam sebagai tabungan dan asuransi. Menabung emas batangan antam pada dasarnya memang benar-benar Anda menabung menggunakan emas, bukannya uang. Contohnya saja di setiap bulan A akan menabung sebanyak 1 gram emas batangan antam. Pada saat tabungan emas tersebut sudah terkumpul banyak, maka Anda bisa menjadikannya sebagai
alat untuk beli berbagai kebutuhan seperti mobil, rumah, biaya untuk haji atau umroh, menikah, maupun yang lainnya. Alasannya, kenaikan inflasi yang ada akan segera tertutupi oleh harga emas batangan antam pada saat konversi menjadi emas antam. Cara yang ketiga adalah dijadikan sebagai modal bisnis. Cara yang berikutnya ini juga sangat sering sekali dijalankan dengan sistem gadai. Jadi misalnya saja punya emas batangan antam 100 gram, maka untuk tingkatannya nilai dari emas batangan antam itu sendiri sebaiknya menggadaikannya. Lalu uang hasil gadai dijadikan sebagai modal berbisnis. Tetapi demikian untuk yang benar-benar tertarik menjalankan teknik satu ini, maka harus benar-benar paham dan mengerti betul bahwasanya sistem tersebut punya kelemahan sendiri, yakni pada saat bisnis yang dijalankan alami kebangkrutan, maka emas batangan antam akan lenyap atau hilang maupun berkurang. Tetapi jika bisnis maju, maka bukan tidak mungkin bisa tingkatkan jumlah emas yang Anda miliki. Yang berikutnya adalah aplikasi teknik kebun emas batangan antam. Untuk diketahui bahwa sebetulnya teknik kebun emas batangan antam ini memang sempat booming dan tidak trendy, dan jadi tren di era tahun 2010-an ke atas. Tetapi ternyata konsep investasi emas batangan antam tersebut secara perlahan mulai ditinggalkan. Alasannya karena dirasa sudah kurang cocok lagi, apalagi teknik tersebut menggunakan penggadaian yang jika dihitung-hitung biayanya terbilang cukup tinggi dan berpotensi memberikan kerugian jika harga emas batangan antam terbaru terjadi. Dan yang terakhir adalah investasi emas dengan sistem forex trading. Langkah terakhir cara berinvestasi emas batangan antam bagi pemula yang menguntungkan adalah dengan mengaplikasikan sistem forex trading. Untuk mengaplikasikan cara yang terakhir ini, Anda nanti akan menggunakan emas batangan antam tersebut sebagai modal berbisnis maupun deposit trading. Emas batangan antam yang dimiliki nanti akan digadaikan dan dijadikan sebagai modal. Keuntungan dan kerugian berinvestasi emas. Apa saja sih keuntungan dan kerugian berinvestasi? Keuntungan berinvestasi emas adalah 1. Sifatnya yang mudah dicairkan, 2. Bebas pajak, 3. Melindungi nilai kekayaan. Kerugian investasi emas adalah 1. Resiko kehilangan tinggi, 2. Harga fluktuatif, 3. Dampaknya sangat kecil terhadap ekonomi real, dan 4. Merupakan investasi jangka panjang. Yang terakhir 5. Harganya cenderung melambat ketika kondisi ekonomi stabil. Apa itu investasi properti? Investasi properti adalah bentuk permodalan yang mirip seperti investasi lain dengan melibatkan pembelian dan penjualan aset serta menangani aset untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Namun perbedaan antara investasi bidang properti dan jenis investasi lain terletak pada jenis aset yang dikelola. Alasan berinvestasi properti adalah 1. Tanah jumlahnya tetap, 2. Investor memegang kontrol, 3. Daya ungkit ketika berinvestasi properti sangat tinggi, 4. Nilai aset dapat ditingkatkan dengan modal minimum, 5. Tidak menyita waktu, 6. Bank merasa senang, 7. Banyak orang kaya yang berinvestasi properti. Cara berinvestasi properti yaitu 1. Berinvestasi dengan direct atau dana investasi real estate.
2. Mengumpulkan modal dengan investor lain. 3. Berinvestasi dengan properti dagang. Dan 4. Rumah tanah. Keuntungan dan kerugian investasi properti. Keuntungannya yaitu 1. Terlihat secara fisik. 2. Mendapat penghasilan lebih. 3. Memiliki risiko rendah. 4. Pasar yang stabil. Dan kerugiannya yaitu 1. Sulit untuk dijual cepat. 2. Modal besar. 3. Perawatannya mahal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.